hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin meninggikan dan juga memuji nama-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah urapan-Mu hadir untuk setiap kami Tuhan. Kami mau nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana Bagi Raja kami yang duduk di atas bagi tahta. Rajaku yang duduk di tahta. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Aku muliakan, Kami mau mengagungkan setiap Kau layak disembah. kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Kami nyanyikan Hosana bagi Raja kami, Rajaku yang bagi Engkau yang duduk di atas tahta Tuhan. Kami mau muliakan dan agungkan nama-Mu, dan ku agungkan, karena Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Mari nyanyikan bersama saudara. ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, Kami angkat wajah kami Tuhan. angkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya, Mari perkatakan haleluya saudara. haleluya, 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 haleluya.
mau sembah Engkau Tuhan. Kami angkat wajah kami Tuhan. Selamanya Engkau hebat bagi setiap kami. Kami yakin Engkau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, Kami yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi di sini. Mari lebih lagi kita katakan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Kami merasakan ada kuasa yang tak terbatas. Engkau nyata bagi setiap kami Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Of Holy Ascension, gereja yang diyakini menjadi tempat peristiwa Yesus naik ke sorga. Di tempat inilah para murid-murid melihat dengan mata mereka Yesus naik ke sorga. Dari bagian Alkitab telah dinyatakan bahwa lokasi kenaikan Yesus ke sorga yakni di sebuah bukit di luar kota Yerusalem dekat dengan kota Betania. Apabila kita memperhatikan letak geografis kota Yerusalem dan kota Betania, maka kita akan melihat bahwa ada sebuah perbukitan yang membatasi kedua kota itu, dan perbukitan itu dinamakan Bukit Zaitun. Alkitab juga telah membuktikan bahwa peristiwa Yesus naik ke sorga adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tempat yang terbuka dan bukan di tempat yang tertutup atau tersembunyi. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya semua mata boleh menyaksikan tempat dan melihat sendiri bagaimana peristiwa Yesus terangkat naik ke sorga. Church of Holy Ascension adalah sebuah kapel kenaikan Tuhan Yesus. Pada puncak bukit kedua tertinggi di Bukit Zaitun terdapat sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat Yesus naik ke sorga. Di sini kita dapat menjumpai bekas gereja yang disebut Church of Holy Ascension atau Kapel Kenaikan Tuhan Yesus. Gereja ini awalnya didirikan dari reruntuhan rotunda atau bangunan yang dasarnya bulat dan letaknya tidak jauh dari gereja Father Noster. Rotunda ini dikenal dengan nama Imbomon atau di atas bukit. Pada awalnya rotunda ini dibangun dengan atap terbuka yang dikelilingi oleh serambi bertiang bulat. Reruntuhan rotunda ini diperkirakan didirikan pada abad keempat oleh Konstantin bersamaan dengan pembangunan gereja Father Noster. Tempat ketika Yesus terangkat naik ke surga di sini, yang kemudian dihancurkan oleh pasukan Persia pada abad ke-6, oleh pejuang salib pada abad ke-12 atau sekitar tahun 1106. Ini tapak kaki Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ini tempat kakinya.
Di tempat reruntuhan ini didirikan kapel yang diberi nama Church of Holy Ascension yang berbentuk persegi 8. Pada tahun 1187 tempat ini dikuasai oleh pemerintah Saladin dan mengubahnya menjadi sebuah musola yang dibuka untuk umum sampai hari ini. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan kita pemahaman bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepada Dia dan sungguh-sungguh hidup berkenan kepadanya. Yesus naik ke sorga itu membuktikan juga bahwa Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga dan tempatnya memang di sorga, karena hanya orang yang pernah pergi ke sorga yang dapat naik kembali ke sorga dan tinggal di sorga untuk selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke sorga juga memberikan kepada kita sebuah janji dari Bapa bahwa Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia memberikan kuasa Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya, secara fisik Yesus memang tidak lagi berada di dunia ini, tetapi Roh-Nya diberikan bagi setiap kita yang percaya, dan karena itu jangan takut. Nantikanlah kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita semua yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Dia. Karena itu saudara, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya sambil kita menantikan pengangkatan kita dibawa oleh Kristus tinggal bersama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau yang kembali mengumpulkan kami untuk boleh beribadah. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan akan arti kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih Bapa, kalau hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bawa kami untuk dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Terima kasih buat kesetiaan saudara tetap beribadah bersama. Dan saya percaya kita semua hari ini rindu untuk lebih lagi mengerti dan mengenal Kristus di dalam hidup kita dan semua karya-karyanya. Bahkan pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan apa makna dari kenaikan Kristus ke sorga. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah.
Iya, saudara, firman ini berkata bahwa Yesus terangkat naik ke sorga disaksikan oleh para murid. Dan firman Tuhan berkata, ya, murid-murid melihat dia terangkat naik ke sorga, mereka tidak bersedih tetapi mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Ini adalah sebuah keadaan yang berbeda dengan ketika Kristus mati. Waktu Yesus mati mereka ketakutan, mereka bersembunyi, bahkan ada di antara mereka yang menyangkal dia. Bahkan ketika mereka ditanya, apakah engkau juga muridnya? Mereka semua berkata, bukan, kami bukan muridnya. Kenapa? Karena mereka ketakutan, mereka belum mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi ketika Yesus akhirnya mati, dikubur, lalu 3 hari dia bangkit, dan setelah dia bangkit, dia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, dan dia terus, saudara, selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Sehingga pada akhirnya dia naik ke sorga. Kita membaca tadi di ayat itu dikatakan ketika dia naik ke sorga, murid-murid tidak bersedih, tetapi di sana dikatakan mereka bersuka cita. Mengapa mereka bersuka cita, saudara? Karena makna kenaikan Kristus yang pertama adalah untuk menggenapi semua nubuatan yang sudah diucapkan, baik oleh para nabi maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid tidak lagi bersedih ketika melihat Yesus naik ke sorga, tetapi ayat tadi berkata mereka bersuka cita. Mengapa mereka bersuka cita? Karena mereka tahu firman telah digenapi, nubuatan telah digenapi. Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, bukan hanya Tuhan yang mengucapkan kata-kata kosong, tetapi Dia adalah Tuhan yang menggenapi segala perbuatannya, yang menggenapi segala ucapannya dan nubuatannya, apa yang sudah dia nyatakan, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-33, Yesus berkata begini, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama-sama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Yesus sudah mengucapkan sebuah perkataan nubuatan kepada murid-muridnya. Dia bilang, tinggal sedikit waktu lagi aku ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bahkan firman Tuhan di dalam nubuatan dikatakan bahwa Anak Allah itu, Sang Juru Selamat itu akan datang dan Dia akan mati dan 3 hari Dia akan bangkit dari kematiannya. Dan bukan hanya bangkit, Dia juga naik ke sorga. Saudara, kita mengucap syukur karena kita mempercayai Tuhan yang menggenapi semua ucapan-ucapannya. Apa yang Yesus ucapkan itu terbukti, dan memang ketika Dia naik ke sorga, saudara, itu ada mata yang menyaksikan kenaikannya. Bahkan di dalam Injil dicatat, ya, bahwa Yesus sudah naik ke sorga. Apa maknanya hari ini? Tidak ada satupun janji firman Tuhan yang tidak digenapi dalam kehidupan kita. Kenaikan Kristus bukti, ya, kebesaran Tuhan di dalam Dia menggenapi semua yang diucapkannya. Bahkan termasuk janji-janjinya yang diucapkannya bagi saudara dan saya. Apa yang sedang engkau rindukan hari-hari ini? Mungkin engkau sedang menanti janji Tuhan, percayalah bahwa Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menggenapinya. Kenaikan Kristus ke sorga adalah untuk menggenapi semua nubuatan yang diucapkannya. Yesus berkata, tinggal sedikit waktu lagi aku akan bersama-sama kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan Dia melakukan itu, saudara. Yang kedua, kita akan lihat sama-sama apa makna dari kenaikan Kristus ke sorga, saudara. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama, Yesus berkata begini, Injil Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Mengapa Yesus naik ke sorga? Yang kedua adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ingat saudara, dunia ini bukanlah tempat kita yang seterus dan selama-lamanya. Dunia ini hanyalah persinggahan bagi saudara dan saya. Karena itu jangan terlalu cinta dunia. Dunia ini bukan segala-galanya buat kita. Mari kita membuka mata rohani kita hari-hari ini. Firman Tuhan sedang digenapi. Mari kita berawas-awas dan ingatlah saudara bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Semua yang difirmankannya pasti akan terjadi. Akan ada deru perang. Ya, akan ada penyakit sampar yang berjalan di waktu malam yang akan membunuh banyak orang, banyak manusia. Akan datang kabar-kabar tentang perang, bencana, gempa dan lain sebagainya. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yang menyadari bahwa tempat tinggal kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini tetapi di dalam sorga. Dan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh berharap dan menantikan kedatangannya kali yang kedua, saudara ya. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menantikan Dia datang kembali, saudara. Untuk menjemput kita dan membawa kita ke rumah Bapa yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Ingat, dunia ini bukanlah tempat yang sesungguhnya bagi kita. Dunia ini hanyalah persinggahan. Karena itu firman Tuhan berkata, kita ini di dunia hanyalah sebagai seorang perantau. Artinya apa? Ada satu tanah kekekalan yang akan kita tuju satu saat nanti dan bukanlah dunia ini. Karena itu saudara, kita bersyukur hari ini kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Itu artinya Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Walaupun dunia ini bergoncang, walaupun dunia ini lenyap, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Jangan pernah takut. Yesus bilang, jangan gelisah hatimu menghadapi hari-hari ini, menghadapi akhir zaman ini. Jangan gelisah hatimu, saudara. Mari kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya bagi kita. Jangan gelisah hatimu melihat keadaan zaman. Jangan takut. Karena memang firman Tuhan, Yesus berkata ada sebagian orang akan mati karena ketakutan mendengar apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jangan gelisah hatimu, kata Yesus. Persiapkan hidupmu sungguh-sungguh, cari Tuhan. Banyak-banyak duduk di kaki Tuhan, berdoa dan berserah. Kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Bereskan apa yang perlu dibereskan. Lepaskan pengampunan, jangan menyimpan kepahitan. Yang bersinah, bertobat, tinggalkan kenajisan, perselingkuhan. Yang terus berburu kekayaan uang, saudara, jangan tujukan matamu ke sana. Mari kita memandang kepada Kristus. Jangan gelisah hatimu, kata Tuhan. Tapi percayalah, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ingat, rumah kita yang sesungguhnya bukanlah dunia ini, tetapi di dalam sorga. Yang ketiga, saudara, ya, untuk apa Yesus naik ke sorga? Yohanes 16 ayat yang ke-7, Injil Yohanes 16 ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus berkata, ya, benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi, kata Tuhan. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang kepadamu. Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saudara bisa membayangkan kalau Yesus tidak pergi. Mungkin Yesus hanya ada di Israel sana.
Ya, tetapi karena Yesus pergi, dia mengirim rohnya, yaitu Roh Kudus itu untuk datang kepada semua orang di seluruh dunia. Sehingga kehadiran Kristus bisa dirasakan oleh semua orang. Dan dia berkata, kalau aku pergi maka penghibur itu akan datang kepadamu. Ya, tetapi kalau Yesus tidak pergi maka dia tidak akan datang. Kita bersyukur karena rohnya diberikan bagi kita. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku mengirim rohku kepadamu, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran. Karena itu kita bersyukur saudara ya. Firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus itu turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya adalah seseorang yang juga merasakan lawatan Roh Kudus itu. Ketika Roh Kudus turun atas hidup saya diinsyafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena Roh Kudus turun, saya sadar akan semua dosa, saya tinggalkan dosa. Lalu saya mulai masuk dalam kebenaran Tuhan dan saya tahu bahwa akan ada penghakiman kelak ketika Yesus datang kembali yang kedua kali. Saudara, kita semua membutuhkan Roh Kudus. Kita semua perlu memiliki Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan menginsyafkan kita yang pertama dari dosa. Orang tidak akan mungkin bertobat kalau dia tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Saya sendiri mengalami. Mengapa saya bisa berbicara kepada saudara seperti ini? Karena saya mengalami lawatan Roh Kudus. Yang tadinya hidup orang itu mungkin dipenuhi dosa, terikat dengan dosa. Maka ketika Roh Kudus turun, orang itu akan insyaf. Saya bersyukur setiap kali di mesbah doa malam saya mendengarkan kesaksian. Bu, tadinya saya ini pemarah, tadinya saya ini orang yang emosian, tadinya saya ini penakut, suka khawatir. Tapi sejak saya menerima firman, maka saya sekarang menjadi orang yang pemberani. Saya tidak pernah takut lagi. Setiap hari hanya pujian penyembahan yang keluar dari mulut saya. Saudara tahu siapa yang mengerjakan semua itu? Roh Kudus. Kemarin ada satu anak muda yang datang bertobat saudara, ya, dan dia minta untuk dibaptis. Dan orang tuanya berkata kepada saya, anak saya ini Bu, sebelum mengalami lawatan Roh Kudus, lawatan Tuhan, dia itu orangnya pemarah, paling egois satu rumah. Selalu berantem, kata-katanya ketus, suka menyakiti orang. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah dia Bu, semuanya berbalik 180 derajat. Dia jadi orang yang lemah lembut. Setiap hari dia ngirimin firman kita semua. Dia bisa menasehati adik-adiknya. Bahkan orang tuanya dia nasehati sesuai firman Tuhan. Dan bukan hanya itu. Dia benar-benar berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atas hidupnya. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, Alkitab berkata, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan orang itu akan mengalami perubahan hidup saudara. Karena itu saudara, ya, mari kita akan terus meminta Roh Kudus untuk turun dalam hidup kita, menjamah kita, dan bukan hanya itu, minta agar Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan, maka kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur. Dia akan mengajarkan segala hal yang dia terima dari Bapa kepada kita. Karena itu seseorang tidak akan mungkin bisa memiliki kepekaan di dalam Tuhan kalau hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita mau terus sama-sama meminta kepada Tuhan agar Roh Kudusnya diberikan bagi kita. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, kami rindu Tuhan untuk Roh Kudus-Mu penuhi hati dan hidup kami. Kami rindu Tuhan membuka hati kami bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi saudara, Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi setiap saudara dan saya. Untuk apa dia naik ke sorga? Untuk menggenapi nubuatan yang pernah diucapkan. Untuk apa dia naik ke sorga? Untuk mengirimkan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya.
Karena itu apalagi yang perlu kita takutkan dan khawatirkan. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Menghadapi dunia yang semakin jahat, semakin bergelora di akhir zaman ini. Hanya yang kita butuhkan hanyalah Roh Kudus. Biar Roh Kudus menjamah setiap kita hari ini. Roh Kudus akan membantu kita untuk melepaskan setiap ikatan dosa sehingga kita hidup berkenan. Agar ketika satu saat Tuhan Yesus datang, kita boleh layak masuk dalam kerajaan sorganya. Mari kita mau berkata hari ini, kami buka hati bagi jamahan-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu Tuhan. Amin. Menyembah-Mu, kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami membuka hati bagi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji bahwa ketika Engkau naik, Engkau akan mengirim penghibur itu. Karena itu Bapa, kami semua membuka hati. Mari saudara, buka hatimu dan mulai katakan, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu masuk dalam hati dan hidup kami. Karena hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup membuat kami bertahan di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus-Mu lah yang akan memberikan kami kekuatan untuk menang dalam pertempuran di akhir zaman. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menopang kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun jalan hidup kami. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah terus mereka hidup dalam perkenanan-Mu karena Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan yang berat, yang sedang sakit Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat dan menjamah. Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan. Roh Kudus-Mu yang menyembuhkan. Roh Kudus-Mu yang memulihkan. Terima kasih buat hari ini Engkau izinkan kami boleh beribadah. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Semua Tuhan yang terjadi di atas bangsa kami, pemberontakan, pertikaian, pembunuhan yang terjadi hari-hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang pimpin hidup kami Tuhan. Terus persiapkan kami dan seisi rumah kami untuk sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang tidak ada seorang pun yang tertinggal. Semua persoalan di hidup kami Tuhan, Engkau yang sanggup pegang kendali. Hiburkan mereka yang sedang dalam keadaan terbeban berat, lepaskan mereka yang terikat. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Terima kasih buat ibadah siang hari ini Bapa. Biarlah hidup kami semakin berkenan sehari demi sehari. Bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, sehingga Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu, ku angkat suara memujimu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya